Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam budi luhur. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang panel ketiga untuk acara Senmi Budi Luhur ke-9 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Joko Christian yang akan bertindak sebagai moderator untuk panel diskusi ruang 3. Adapun ruang 3 akan memiliki tema utama pengabdian kepada masyarakat atau publikasi dari Abdimas yang terdaftar di dalam daftar peserta ada 7 makalah, ada 7 pemakalah yang masing-masing pemakalah akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan karyanya selama 10 menit lalu diikuti dengan tanya jawab kurang lebih 5 menit. Kita akan ada sesi foto bersama nanti di akhir dari presentasi kita bersama. Baik, mungkin sebelum kita mulai, apakah ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu? Silakan. Tidak ada? Baik. Lanjut. Saya cross-check saja ya untuk saat ini kita berenam di ruangan ini. Mungkin cross-check dari pesertanya apakah sudah siap. Saya sendiri, lalu ada Bu Samsinar, ada Bu Wiwin. Selamat siang Bu Wiwin, apakah sudah siap Bu Wiwin? Selamat siang Pak Kris. Siap ya Bu? Pak. Oke, lalu ada Pak Windarto. Selamat siang Pak Windarto. Halo Pak Windarto. Mungkin lagi sholat kan? Lagi sholat mungkin. Dan ada Ibu Titin. Selamat siang Ibu Titin. Selamat siang. Dan ada Ibu Fajriati Islami. Selamat siang, selamat bergabung. Iya Pak. Ya, jadi saya akan bacakan susunan acara berdasarkan dari panitia. Ada, tadi saya sebut ada 7 pemakalah. Dimulai dari pemakalah pertama dengan tema pemberdayaan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat Gandaria Utara dalam menciptakan lingkungan yang produktif serta lingkungan yang hijau dan asri. Saya akan share layarnya. Bentar ya. Oke. Jadi 7 pemakalah ini. Lalu pemakalah kedua ada saya sendiri tentang pelatihan Google Classroom dan Google Form. Lalu ada pemakalah ketiga, kajian awal terhadap kondisi existing daerah sebagai lokasi rencana prasarana pendukung hubungan jaringan transportasi logistik laut. Pemakalah keempat dengan tema forecasting efek pembangunan dry port terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto dan studi kasus pada Sulawesi Selatan. Pemakalah kelima membumikan Desa Gunung Menyan Pemijahan Bogor dengan pengelolaan sampah berbasis ekonomi kreatif dan penghijauan. Pemakalah keenam, pemanfaatan aplikasi Quizizz sebagai upaya pengembangan tata krama dan sopan santun pada anak usia 5 sampai 6 tahun. Lalu sosialisasi prospek karir di industri IT bagi siswa SMK di Jakarta Selatan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang tersedia videonya, berarti nanti pemakalah 3 dan 4 jika memang sudah hadir akan diberikan waktu untuk menyajikannya. Ya, baik, tanpa panjang lebar lagi kita akan mulai dengan pemakalah ini pertama. Belum ada videonya, 3 dan 4. Ya, 3 dan 4 orangnya juga belum ada yang terdaftar di sini. Mohon maaf, Ibu Fajriati ini dari tim pemakalah berapa ya? 6. Halo? Yang nomor 6, Pak. Oh, yang nomor 6. Oh iya, ya maaf, terlihat di sini. Kelewatan di saya. Ya, berarti nanti yang 3 dan 4 jika tidak ada, kita akan langsung lanjut yang 5, 6, dan 7. Baik, tanpa panjang waktu lagi, saya akan persingkat waktu. Kita mulai dengan pemakalah pertama. Videonya sudah tersedia, yaitu dengan judul makalah Pemberdayaan Masyarakat Gandaria Utara dalam menciptakan lingkungan yang produktif serta lingkungan hijau dan asri. Timnya adalah Ibu Martini, Bapak Windarto, Bapak Tio Prasetyo, Ibu Reni Haryani, dan Ibu Samsinar. Saya akan putarkan videonya.
silakan jika ada yang mau ditanyakan untuk tema yang pertama. Pak Windarto, mic-nya juga mati. Tadi tidak kedengaran, maaf. Oh, mungkin memang tidak sedang berbicara ke sini. Oke, mungkin boleh nanya Bu Martini atau Pak Windarto sebagai perwakilannya. Ini kenapa di Gandaria Utara ya? Ya, mic-nya masih belum nyala Pak Windarto. Silakan, Chris. Pak Windarto? Atau Bu Samsina? Diwakili oleh Bu Samsina. Oh, diwakili Bu Samsina. Sudah Silakan, Bu. sepakat. Monggo, silakan. Suara gua kedengeran aja. Kenapa di Gandaria Utara ya, Bu ya? Apa spesialnya di situ ya? Gandaria Utara. Kan kebetulan ini dari kegiatan KKN bersama mahasiswa seperti itu. Oh, oke. Jadi berbarengan menjadi pengabdian masyarakat. Ya, bagus sekali ya. Yes. Semoga bisa menjadi contoh buat rekan-rekan yang lain juga untuk melakukan hal yang sama dalam bentuk pengabdian masyarakatnya. Ya. Iya. Kan mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Ya, silakan. Pak Juriyadi. untuk tadi kan faktor penghambatnya itu ada ekspektasi warga yang terlalu tinggi. Nah, ekspektasi warga yang terlalu tinggi itu seperti apa dan bagaimana cara tim untuk menjelaskan nih kepada warga yang berekspektasi lebih tinggi itu tentang kegiatannya ini yang tidak bisa mencapai ekspektasi warganya itu tersebut. Terus Ya, terima kasih Bu Fajriati. Silakan mungkin mau diwakilkan jawabannya mungkin oleh Pak Windarto atau Bu Samsinar. Ya, silakan. Tadi pertanyaannya faktor penghambat ekspektasi warga terlalu tinggi. Apa saja yang disampaikan untuk mengatasi hal tersebut? Silakan. Yang dimaksud dengan ekspektasi terlalu tinggi itu kan salah satunya di situ ada penanaman pohon anggur ya. Jadi ekspektasi di penanaman pohon anggur ini warga Gandaria Utara itu bayangannya itu yang apa ya, yang sudah banyak, terus kemudian yang udah pohonnya itu sudah bisa dirambatkan gitu ya. Nah, padahal kan ketika kita baru memulai itu kan memang masih kecil ya, jadi belum terlihat gitu. Jadi ketika penanaman itu yang ada di bayangan mereka adalah ya pokoknya udah bisa gimana ya, pohon yang ditanam itu udah banyak gitu kan. Sedangkan di sini juga dari pihak kelurahan sendiri untuk penyediaan bibit anggur sendiri itu terbatas gitu. Terus kemudian untuk yang bank sampah ini juga mereka berpikirnya adalah sudah bisa langsung terlihat gitu, terrealisasi gitu ya. Terrealisasi di sini adalah kalau sampah kan kita kemarin mengajarkan untuk memilah antara plastik ya, sampah kering sama sampah basah gitu ya. Ketika sampah kering itu kan salah satunya bisa dibikin kerajinan, produk kerajinan. Ya namanya baru belajar kan mungkin ada yang langsung bisa memahami, ada yang enggak. Nah, mereka langsung berharap ketika kita tawarkan di awal itu produk-produk yang bisa dihasilkan tuh udah langsung bagus dan mereka bisa langsung dijual nih gitu. Sedangkan kan untuk prakteknya ketika kita mau bikin kerajinan kan memang sampahnya harus dikumpulin dulu ya, dan itu memakan waktu. Itu aja sih. Ya, terima kasih penjelasannya Bu Samsinar. Apakah terjawab Bu Fajriati? ya, cuman untuk menjelaskan ke warganya itu tentang ekspektasi warganya yang terlalu tinggi gitu terhadap kegiatan yang dilakukannya seperti apa? Oh, maksudnya mungkin ke arah bagaimana menyampaikannya ya, Bu ya? Iya. Ya. Oh, lebih ke arah bagaimana menyampaikan teknik penyampaiannya mungkin Bu Samsinar. Silakan.
Baik, saya wakili untuk menjawab pertanyaannya bagaimana cara untuk mengatasi ekspektasi warga yang terlalu tinggi ini. Awalnya kan memang tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Samsinar, kalau ekspektasi warga itu misalnya tadi untuk membuat sebuah kerajinan pada awalnya memang dibutuhkan keahlian gitu kan, tapi pada awalnya memang baru belajar sehingga hasil kerajinan yang diharapkan juga belum layak untuk jual gitu ya. Kami menjelaskan dengan pendekatan untuk ke warganya bahwa untuk menjadi atau untuk menghasilkan sebuah produk yang memiliki nilai ekonomi yang bisa dijual itu butuh waktu yang tidak sebentar, dan itu juga butuh pendampingan, sehingga pada prosesnya nanti tetap ada proses pendampingan dan keberlanjutan dari program ini, sehingga nantinya produk-produk hasil yang dihasilkan nantinya itu dapat layak untuk dijual dan bernilai ekonomi seperti itu. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Windarto. Bagaimana Bu Fajriati, terjawab ya? Iya, terima Baik, kasih Pak. terima kasih. Oke, jika tidak ada pertanyaan lain, kita lanjut ke yang kedua. Mohon izin, yang ini kebetulan memang dari tim saya sendiri juga. Saya akan putarkan. Ya, izin. Demikian sedikit pemaparan dari saya dan tim terkait pelaksanaan pengabdian masyarakat di SD Yadika 1. Itu pelaksanaannya memang di awal tahun 2021. Kebetulan baru berkesempatan untuk dipublikasikan saat ini. Apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan? Silakan. Izin bertanya Pak Christian. Ya, silakan Bu Wiwin. Ini kan kegiatannya dilakukan secara online ya Pak ya? Online di sisi kami, offline di sisi gurunya. Maksud saya begini, saat pelatihan mereka di-pool di dalam sekolahnya dengan laboratorium sekolah, gitu ya, dan dibantu oleh guru komputer sekolahnya, gitu. Kami ada kerjasama sebelumnya. Tapi dari sisi kami memang kami hanya menyajikan secara jarak jauh, memberikan pelatihan jarak jauh menggunakan Google Meet saat itu. Baik, apakah tidak ada kesulitan ya saat ini kan sifatnya praktek, sedangkan secara offline ya untuk melihat monitor masing-masing peserta atau bagaimana, bisa diceritakan Pak Christian? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi betul sekali, itu permasalahan yang utama kalau kita melakukan pelatihan online yang sifatnya praktikum, lalu kita sulit untuk monitoringnya. Nah, salah satu upaya yang kami lakukan adalah tadi dengan melakukan kontak dan komunikasi dengan guru komputer yang di sana. Jadi dalam hal ini sebenarnya mereka sangat positif ya terhadap pelaksanaan pelatihan seperti ini. Tetapi kendala-kendala yang terjadi di lapangan saat mencoba suatu fitur atau yang lainnya tidak bisa, itu mereka langsung bisa sampaikan kepada dalam tanda kutip secara tidak resmi lah anggota tim kami di lapangan, yaitu si guru komputernya itu. Jadi saat si guru komputer itu bisa melihat, dia bisa membantu. Boleh dikatakan guru komputer yang di sekolahnya menjadi semacam asisten tidak resmi dari pelaksanaan kami. Nah, ada bagian yang kalau misalnya tidak dapat dia bantu di lapangan atau butuh waktu, itu disampaikan ke kami sehingga kami bisa memberikan penjelasan tambahan. Begitu. Tapi boleh jujur memang pelatihan praktikum dalam konteks online jarak jauh itu memang tantangan tersendiri. Kami juga sudah melakukan pelatihan kali berikutnya lagi, temanya quizzes, baru dilaksanakan beberapa bulan lalu, dan itu pakai Zoom. Kalau pakai Zoom mungkin bisa sedikit lebih terbantu kali ya Bu, kita bisa ngelihat isi layarnya mereka, isi share layarnya mereka. Ya, kalau memang hanya menggunakan Google Meet memang masih sangat terbatas sekali, harus memaksa mereka untuk share secara langsung dan tidak bisa mengontrol. Tapi kalau pakai Zoom kan masih bisa dikontrol secara jarak jauh, kita masih bisa pandu seperti itu. Betul Bu, itu saya rasa tantangan buat kita kalau melakukan pelatihan-pelatihan online yang sifatnya praktikum seperti itu.
Ya, Terima kasih Bu. tadi saya miss ketika Pak Christian bilang ada asisten yang mendampingi secara langsung, gitu Pak. Asisten tidak resmi ya Bu. Iya, baik Pak Kris, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan agenda kita berikutnya, yaitu harusnya adalah tema yang ketiga. Pembicaranya di sini terdaftar Bapak Sakti Aji atau Ibu Sri Atmaja, tapi karena tidak ada di sini, saya akan skip. Pembicara keempat juga sepertinya tidak ada, yaitu Bapak Ferry Fadli dan Pramudio Bayu Pamungkas, tidak terlihat juga. Sehingga saya akan lanjut ke pemakalah kelima, yaitu Ibu Wiwin Windia Hastuti dan Pak Bambang Pujiono. Saya akan putarkan videonya. Demikianlah pemaparan dari tim Bu Wiwin. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu Wiwin, ini saat ini penasaran aja ya saya. Ya. Program bank sampahnya di sana sudah menghasilkan secara ekonomi kepada masyarakat yang melaksanakannya? Belum, Pak. Jadi memang kita baru memberikan edukasi, sebenarnya sih tahap awal itu supaya membiasakan mereka untuk memilah sampah aja dulu. Udah kami coba bimbing untuk kami sharing kita bagaimana caranya, cuma kami tidak yakin karena kita tidak bisa monitoring terus di sana, gitu Pak. Oh gitu ya. Baik. Ya ini memang program yang baik ya, karena memang kita tahu permasalahan lingkungan tidak hanya di negara kita tapi seluruh dunia ya, memang salah satunya sampah yang terlalu banyak begitu ya. Betul, semoga tetap bisa dilancarkan program-programnya dan semoga nanti lebih banyak lagi masyarakat yang bisa memetik buah-buah keberhasilan dari program-program Bank Sampah Budi Luhur. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak Windarto, Bu Fajriati, Bu Titin, Bu Samsinar, Bu Atik, ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pemakalah nomor 6, Ibu Fajriati Islami. Saya akan putarkan videonya sesaat lagi. Setelah pemaparan dari Ibu Fajriati, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Bu Fajriati, ini mungkin hanya pertanyaan penasaran aja dari saya. Ini jadi berarti yang dilatih ke orang tuanya ya Bu ya? Iya, untuk membuat kuisisnya. Lalu orang tua mempraktekannya kepada anak. Terus pengukuran efek terhadap anaknya itu dilakukan oleh si orang tuanya, lalu dilaporkan ke ibu, atau saat pelaksanaan praktikumnya itu ada ibu atau anggota tim yang memang juga ikut mengamati pemantauan langsung? Ya, jadi waktu pelaksanaan kegiatan ini juga kebetulan kan masih pandemi juga. Jadi salah satu orang tua ada yang bersedia untuk tim kita lihat untuk dia mempraktekannya itu seperti apa. Jadi kita hanya melihat kepada satu orang tua ini. Dia mempraktekkan kuisis ini dengan yang pertama tadi. Pertama mereka menjelaskan tentang tata krama dan sopan santun. Kemudian memainkan kuisis ini dengan sambil menjelaskan kepada anak. Untuk pengukurannya sendiri, kita itu menyebarkan kuesioner juga dari sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan. Jadi dalam kuesioner itu ada pertanyaan sebelum melakukan kegiatan ini, anak sudah menerapkan tata krama dan sopan santun yang apa saja, misalkan hanya yang berterima kasih saja atau hanya maaf saja. Nah kemudian setelah kegiatan ini apakah ada peningkatan gitu, jadi anak menerapkan tata kramanya itu seperti mengucapkan kata tolong atau setiap mau lewat
di depan orang banyak dia mengucapkan kata permisi seperti itu sih. Oke, jadi bisa disimpulkan memang hanya dari kuesioner lalu diramu ya kesimpulannya ya. Lalu pengukuran belum bisa dilakukan di tempat ya karena memang masih terkait masa pandemi. Ya, bagus sekali. Baik, silakan mungkin ada pertanyaan lain dari Pak Windarto. Pak Joko Kristian, saya mau nanya. Silakan. Ini untuk pelatihan penggunaan aplikasi Quizizz-nya ini dilaksanakan secara online atau offline ya, Bu? Ya, ini dilaksanakan secara online. Tapi dengan kesepakatan orang tua yang tidak bisa hadir di online itu, kita kirimkan printan dari PPT yang kita paparkan di Zoom pada saat itu. Oke. Nah, untuk kendalanya pada saat pelaksanaan pelatihan itu apa? Karena kan ini tadi terkait dengan pelatihan yang dilakukan secara online dan orang tua itu kan tidak semuanya paham tentang aplikasi atau penggunaan perangkat-perangkat digital yang saat ini sudah banyak sekali macamnya gitu ya. Nah, kendala-kendala yang dihadapi Bu Fajriati dalam pelaksanaan kegiatan ini yang secara online itu apa dan bagaimana cara penanganannya begitu? Ya, untuk kendalanya itu memang tidak semua orang tua mengikuti kegiatan Zoom-nya. Tapi dan tidak semua orang tua juga paham mengenai Quizizz ini. Nah, untuk yang dalam menjelaskan sosialisasi tentang Quizizz ini kan kita mengadakan tanya jawab juga. Jadi untuk orang tua yang masih belum mengerti tentang Quizizz itu, mereka nanya. Nah, tentang bagaimana masih belum ngerti nih, mereka nanya dan kita masih tetap ngejelasin. Nah, untuk hambatannya itu sebenarnya jadwal untuk orang tua melakukan pelatihan itu kita agak sedikit mundur karena emang orang tua masih butuh pelatihannya itu waktu untuk kita jelaskan cara tahap-tahapan pembuatan Quizizz ini perlu ditambah lagi gitu. Jadi kegiatannya itu kita mundur sekitar berapa hari gitu. Jadi memang agak lama karena untuk menjelaskan kepada orang tuanya itu harus sampai orang tuanya mengerti dulu dan sampai orang tua menunjukkan ke kita kalau mereka sudah bisa membuat Quizizz ini. Baik, berarti untuk target pelaksanaan kegiatan ini lebih ke orang tuanya ya, bukan ke arah peningkatan pemahaman anak tentang sopan santun ini ya? Ya, untuk kegiatan ini kan tentang Quizizz-nya ini kita memang menargetkan ke orang tuanya. Jadi untuk penanaman tata krama dan sopan santun ini kan tidak bisa anak belajar sendiri ya. Jadi melalui Quizizz ini, jadi orang tua, jika orang tuanya sudah bisa nih untuk Quizizz, lalu dia mempraktikkan kepada anak. Dan seperti yang tadi untuk pengukuran kemampuan anaknya itu kita lihat dari kuesioner yang sudah diisi oleh orang tua setelah melakukan kegiatan dan sebelum kegiatan. Kita bandingkan apakah ada peningkatan atau gimana. Oke, baik Bu, paham. Terima kasih. Sama Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Windarto dan jawabannya Bu Fajriati. Mungkin ada pertanyaan lain yang mau disampaikan? Bu Atik, Bu Titin, Bu Wiwit, Bu Samsinar? Tidak ada? Baik, dengan demikian kita akan berlanjut ke pemakalah kita yang berikutnya. Last but not least, pemakalah ke-7 dengan tema sosialisasi prospek karir di industri IT bagi siswa SMK di Jakarta Selatan. Yang membawakan adalah Ibu Atik Ariesta. Saya akan putarkan videonya sesaat lagi. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, saya Atik Ariesta. Ya, demikian pemaparan dari Ibu Atik Ariesta terkait sosialisasi prospek karir. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan panelis. Ini Bu Atik, maaf izin Bu Atik ada di tempat? Ya Pak. Oh,
izin tanya Bu, ini tadi mungkin saya terlewat ya. Jadi di sini target akhirnya itu buat si peserta ini, lalu kelanjutannya buat mereka apa? Setelah mereka mengetahui ada berbagai macam karir yang tersedia itu, apakah ada tindak lanjutannya lagi dari program pengabdiannya untuk kelanjutan dari sudah memberitahukan, sudah mensosialisasikan, lalu mau diapakan gitu? Oke, selamat siang Pak Kris. Saya kebetulan satu tim dengan Bu Atik, jadi saya coba bantu jawab pertanyaan dari Pak Kris tadi. Jadi dalam kegiatan ini termasuk salah satunya adalah kegiatan selain pengabdian kepada masyarakat, ini adalah promosi budi luhur kepada siswa SMK. Jadi kalau ditanya kelanjutannya apa, nah harapannya sih karena kebetulan background dari siswa SMK ini, mereka ini adalah siswa-siswa yang memiliki program keahlian teknik komputer dan jaringan, lalu RPL, dan kalau nggak salah satu lagi adalah multimedia. Jadi ya harapannya sih tindak lanjutnya adalah mereka mau melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya di budi luhur gitu. Karena kan di budi luhur bisa tuh mewadahi program-program keahlian yang sudah mereka miliki di SMK gitu untuk dilanjutkan di budi luhur ini. Gitu sih Pak Kris. Oke, terima kasih Ibu penjelasannya ya. Ada pertanyaan lain dari rekan-rekan? Bu Fajriati, Pak Windarto. Saya mungkin ya Pak Kris. Silakan Pak Windarto. Baik, Bu Titin, ini kan targetnya anak SMK ya, di mana anak SMK itu kan sebenarnya dipersiapkan untuk kerja pada akhirnya nanti setelah lulus gitu. Nah, bagaimana antusiasme mereka setelah diberikan sosialisasi ini sehingga mereka tertarik untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu? Nah, ini termasuk tadi di materi presentasi itu disampaikan ya. Salah satu yang bikin mereka bimbang adalah informasi yang beredar di masyarakat. Termasuk salah satunya adalah lulusan SMK itu ditargetkan pastinya untuk bekerja gitu. Tapi begitu kami berikan sosialisasi ini, tidak juga semua dari mereka itu yang targetnya adalah setelah lulus itu langsung bekerja. Gitu. Jadi mereka malah memang mau memilih untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan di perguruan tinggi terlebih dahulu gitu. Dari bekal-bekal yang mereka miliki, nah mereka justru makin tertarik ketika kita berikan kayak misalnya gini ya, mungkin siswa dengan program keahlian teknik komputer dan jaringan, mungkin mereka hanya terbatas kalau ambil program keahlian ini kayaknya nanti di dunia kerjanya cuma jadi kalau nggak jadi teknisi komputer gitu ya, atau yang mereka tahu gitu. Jadi pengetahuan mereka masih sangat minim tentang prospek karir yang sebenarnya mereka bisa ambil gitu kan, terutama bekal yang mereka dapatkan di perguruan tinggi. Karena tadi itu mindsetnya sepertinya kalau misalnya ambil TKJ kayaknya cuma bisa jadi programmer atau jadi teknisi komputer gitu ya gitu. Tapi begitu kita berikan paparan bahwa di dunia industri IT itu ada misalnya tadi ya kita ambil contoh top 17 karir, nah mereka makin terbuka, peluang di IT itu ternyata banyak banget gitu. Jadi kalau dari sesi tanya jawab saat sosialisasi saat itu sih ini ya maksudnya siswa itu antusias gitu untuk mendalami ilmu di luar dari ilmu yang mereka dapatkan di SMK gitu. Jadi banyak juga sih yang cerita gitu ya bahwa mereka sebenarnya mau melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya gitu. Karena buat mereka bekal yang mereka dapatkan di SMK itu ternyata belum cukup gitu untuk kalau terjun langsung di dunia kerja gitu sih. Oke, berarti mereka jadi lebih terbuka ya setelah adanya kegiatan ini. Baik. Terima kasih Bu Titin. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Windarto dan penjelasannya Bu Titin. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin dari Bu Wiwin, Bu Samsinar, Bu Fajriati? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, ini sudah mencapai panelis yang terakhir, yang nomor 7.
ya. Jadi sudah tidak ada lagi pembicaranya, ada 2 topik yang sebenarnya pembicaranya tidak datang, sehingga sekarang sudah jam 2:50 dan masih belum ada, sehingga bisa kita lewati. Sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama dahulu. Mohon kerjasamanya Bu Wiwin, Bu Samsinar, dan Bu Atik untuk menyalakan webcamnya. Saya akan ambil dalam 3, 2, 1. Lalu pose yang kedua dengan gaya bebas. Saya akan ambil dalam 5, 4, 3, 2, 1. Sedang diambil. Sudah diambil. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, dengan demikian berakhirlah panel sesi diskusi pada panel ruang ketiga ya, yang temanya adalah pengabdian pada masyarakat. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas presentasinya, tanya jawabnya, diskusinya. Mohon maaf, mewakili pihak panitia, mohon maaf jika ada kekurangan, perkataan atau tindakan yang kurang berkenan. Semoga pelaksanaan Senmi ini menjadi salah satu hal yang mendorong kita sebagai pendidik dan peserta untuk melakukan yang lebih baik lagi ke depannya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan demikian, saya Joko Kristian dengan ini menyatakan terima kasih sekali lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat Hari Kartini, dan saya izin untuk undur diri.